orang yang kece-kece banget dan keren. Nanti kita akan lihat siapakah mereka. Nah, acara ini diprakarsai oleh IIP Jakarta. Tepuk tangan dong buat IIP Jakarta dong. Acara ini dalam rangka menyemarakan HUT RI yang ke-75. Dan teman-teman IPER semuanya, tidak hanya acara ini saja loh, masih ada rangkaian acara-acara lainnya. Ini hanya baru satu, tapi puncaknya kita ada di tanggal 22 Agustus. Ada IG Live. Wow, seru banget pasti tuh. Dan MC-nya lebih kondang lagi. MC IP Jakarta yang keren. Wow, tuh Mbak Ami udah begini. Boleh loh, walaupun kita online ya, tidak ketemu langsung, tetapi saya bisa lihat wajah-wajah yang hari ini hadir, bagaimana ekspresinya. Karena hari ini akan ada 3 door prize. Betul, 3 door prize? Wah, banyak sekali hari ini hadiah-hadiahnya. Dari siapakah itu? Dari Saudagar Kipma. Tepuk tangan buat Saudagar Kipma. Terima kasih ya para Saudagar Kipma. Insya Allah semakin berkah rezekinya dan bakulan jualannya semakin laku lancar. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu, sehingga Allah memudahkan kita untuk hadir di acara webinar pada malam ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Nah, perkenalkan nama saya Kiki Zakia. Saya dari Kids Corner yang akan memandu ibu-ibu hebat malam ini sampai 1,5 jam ke depan. Insya Allah kita akan berakhir pada jam 21.15. Karena hari ini hari kemerdekaan dan agar rasa nasionalisme kita tumbuh, marilah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para ibu hebat IPERS Jakarta dimohon untuk berdiri. Panjang ya, 4 menit. Tetapi itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Sampai sudah hafal. Mau dikasih door prize nih. Coba tunjuk tangan udah hafal. Belum ada kan? Berarti door prize-nya simpen lagi. Oh ya, teman-teman IPERS. Nah, acara ini ada juga acaranya yang challenge, lomba challenge. Siapa yang ikutan? Sudah mengirim ke panitia? Nah, pengumumannya pada tanggal 22 Agustus. Jadi 22 Agustus tetap ikutan lagi ya acara IG Live kita ya. Dan masih sama disponsori oleh Saudagar Kipma. Ada siapa saja ya Saudagar Kipma itu ya?
Mau tahu gak siapa aja? Nih, ada dapur Bunda Afi, Little House, Mama Z Homemade, Meka Galeri, Sonya, Kepiting Komplit, Nora, 3M, mendampingi, menstimulasi, mengantisipasi. Elatio RS, Pak Aura, Face of Muslimah, tokonya Umay, dan Jus Kurma. Itulah dia, Saudagar Kipma. Terima kasih atas sponsornya. Terus, acara, iya sampai lupa, kita belum membuka acara pada malam ini. Agar acara ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar sampai malam nanti jam 9, marilah kita buka acara hari ini, malam ini, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penasaran kan? Mau tahu dong rundown-nya apa saja ya? Entar kita ngapain ya sampai jam 9 ya? Kalau gitu, kita lihat di screen. Oke, sambil menunggu rundown, kita akan mendengar sambutan dari Ketua Panitia. Ketua Panitia rangkaian acara menyemparakan 17 Agustus tahun 2020, yaitu Mbak Farida. Beri tepuk yang gemuruh untuk Mbak Farida. Farida aja belum muncul juga. Mbak Farida, oh kayak gini aja deh sambil nunggu Mbak Farida. Saya punya yel-yel loh. Yel-yelnya adalah, kalau kayak saya bilang, Ibu Merdeka, Ibu berkarya, teman-teman IPES menjawabnya, pasti bisa, semangat, yes, yes, yes. Oke, ulangi ya. Ibu Merdeka, Ibu berkarya, pasti bisa. Semangat, yes, yes, yes. Nah, seperti itu. Tapi kan di mute dong, nggak denger dong. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya bisa lihat kok ekspresinya. Ekspresi dari semuanya nih. Oke ya. Nanti ada tim dari Door Prize yang akan melihat siapa yang paling semangat, dan itu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu mah yang semangat Saudagar Kipmanya, ketuanya. Jupu yang Dani. Oke, siap ya. Oh, ini dia Mbak Farida sudah hadir. Mbak Farida sebentar, Mbak Farida punten, saya mau ya dulu boleh? Mbak Farida. Mbak Farida. Oke ya. Siap ya. Ibu Merdeka, Ibu berkarya. Semangat, yes, yes, yes. Boleh tepuk tangannya. Silakan Mbak Farida, panggungnya saya kasih untuk Mbak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Mbak Kiki? Terdengar, Mbak, terdengar. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 17 Agustus kita semua bisa berkumpul di acara webinar Ibu Merdeka Ibu Berkarya dalam rangkaian Semarak HUT RI yang ke-75 bersama Ibu Profesional Jakarta. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, dan insya Allah kita semua di sini kelak akan menjadi mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat datang, saya ucapkan kepada teman-teman semua. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya kepada pertama leader IP Jakarta, Mbak Anissa Mirandumai selaku Wali Manah IP Jakarta, Mbak Tutik Rahayu selaku Sekretariat IP Jakarta, Mbak Santi Nur Octavia selaku Manajer Operasional Regional Jakarta, Mbak Fitria selaku Manajer Medcom Regional Jakarta, Mbak Indah Purwanti selaku Manajer Humas Regional Jakarta, Mbak Indah Ayuningtia selaku Manajer Finansial Regional Jakarta, Mbak Sarifah Aini selaku Leader Hima IP Jakarta, Mbak Reni Rifania selaku Leader Komunitas IP Jakarta, Mbak Laksmi Bania Siregar selaku Leader Kipma IP Jakarta, Mbak Wahyu Purwaningsih, Leader Sejuta Cinta IP Jakarta, dan Mbak Anita Widya selaku Direktur RCIP Regional Jakarta. Selain itu, saya juga mau menyapa tiga narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Anissa Miranti Gumai,
dan juga Mbak Esti Fenulia beserta Pak Suami, Pak Parasto. Terima kasih sudah hadir bersama kita yang akan berbagi kisah, berbagi ilmu bersama kita malam hari ini. Selain itu saya juga mengucapkan selamat datang kepada hadirin teman-teman semua, baik dari IP Jakarta, di luar IP Jakarta maupun non-member ibu profesional. Alhamdulillah acara malam hari ini bisa terlaksana atas kerjasama dari semua pihak, dari panitia acara ini maupun dari all support dari semua komponen yang ada di IP Jakarta. Mungkin cukup sekian dari saya. Tidak berpanjang lebar lagi, kita lanjutkan acaranya. Saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati acaranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Boleh tepuk tangannya lagi dong buat Mbak Farida dong. Terima kasih. Iya, oh iya tadi maaf ya sampai lupa loh. Saya nyapa-nyapa. Untung tadi Mbak Farida sudah menyebutkan semuanya. Terima kasih Mbak Farida ya. Punten hatur nuhun kepada semua all leader, kepada pembicara dan juga sama peserta-peserta ada yang non-member mungkin yang bukan IP. Tidak terlihat ya. Ini di layar saya cuma nanti kelihatan 1, 2, 3, panelnya 5, 22. Padahal ada 72 partisipannya. Nah, acara selanjutnya kita, ternyata sudah langsung ke materi, sudah langsung karena nggak sabar ya mau sharing session ya. Nah, kita ini akan ada dua pembicara pada malam ini. Dua orang tersebut ini adalah yang hebat-hebat dan sangat menginspirasi. Dan yang pastinya ibu dong. Tapi ada satu pembicara yang akan ditemani oleh support sistemnya yang keren banget. Siapa ya yang akan ditemani ya? Hari ini kita akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah Mbak Caca dan yang kedua ada Mbak Evi. Yang pertama akan memberikan presentasi dan yang akan sharing session adalah Mbak Caca. Oh ini Mbak Hana rundown. Kita akan membacakan dulu rundown pada malam ini. Tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, sudah sambutan, lalu kita akan langsung ke materi, dan materinya ada 2, setelah itu sesi tanya jawab, lalu akan ada giveaway, akan diberikan hadiah bagi penanya, dan ada juga sharing all leader komponen yang ada di IP Jakarta, ada 6, setelah itu akan ada sesi door prize, dan juga foto bersama, terus closing. Terima kasih Mbak Hana atas sharing rundown-nya. Oke, langsung saja ya. Kita akan mulai. Sesi yang pertama adalah sharing session dengan Mbak Caca. Boleh dilampirkan CV-nya Mbak Caca? Siapakah Mbak Caca? Siapa yang udah kenal Mbak Caca? Nah, ini Mbak Caca Anissa Miranti Dumai. Mbak Caca ini adalah seorang guru di SMA 71 Jakarta. Dan Mbak Caca juga di IP Jakarta sebagai wali amanah ya Mbak Caca ya. Wali amanah. Dan banyak sekali karya-karya yang telah Mbak Caca telurkan. Aktivitas saat ini adalah Bunda pendidik pertama dan utama untuk Rakwipa Tim. Rakwipa itu anaknya ya, nama-nama anaknya nanti kita akan mendengarkan, mungkin Mbak Caca akan cerita. Lalu juga dengan pembina ekskul fotografi. Terus pembimbing duta lingkungan sekolah Green Warrior 71. Aktif di SMA 71 ya Mbak Caca ya. Nah ini dia nih. Pernah menjadi ketua pertama kali Mbak Caca itu di IP Jakarta, ketua rumah belajar Shoe and Craft, lalu koordinator Ibu Profesional Jakarta, dan sekarang wali amanah Ibu Profesional Jakarta. Karyanya, Masya Allah, Mbak Caca banyak amat, karyanya ada 7 ya. Saya satu pun belum ada. Boleh dibaca di situ. Nah, ini ada anak-anaknya Mbak Caca, ada 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ini buku-buku yang telah ditulis oleh Mbak Caca.
Wah, tepuk tangan dong buat Mbak Caca dong. Kalau gitu kita langsung sambut di inilah dia Mbak Caca. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya di Hari Merdeka ini? Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu, saling berbagi pengalaman, meskipun di saat pandemi. Shalawat dan salam tercurah untuk junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kelak di hari akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya diberikan amanah untuk berbagi pengalaman tepatnya tentang bagaimana sih menjadi ibu merdeka, ibu berkarya. Sejujurnya ketika tadi MC bilang hebat, yang menghebatkan itu adalah Allah, dan kita terlihat hebat karena Allah yang menutup aib-aib kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan ilham kebaikan kepada kita, memberikan manfaat dari event ini. Mari kita luruskan niat bersama. Apakah sudah siap menjadi ibu merdeka, ibu berkarya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuannya untuk share screen. Panitia. Kita langsung masuk ke materi ya. Yes, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tema hari ini adalah Ibu Merdeka, Ibu Berkarya. Kita bersyukur hari ini 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Mudah-mudahan kita sebagai ibu pun kita bisa merdeka dan juga bisa berkarya. Next. Berikutnya. Oke. Merdeka, kalau kita lihat dari referensi EKBBI, ini ada banyak definisi ya. Cuman yang mungkin pas dengan konteks kita hari ini adalah merdeka ini kita bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, dan seperti yang tadi mungkin Ibu Septi sempat sampaikan, kita merdeka tidak bergantung pada orang lain dan kita mampu mengatur diri kita sendiri. Lalu kalau berkarya ini, kalau secara definisi mempunyai pekerjaan tetap, berprofesi, mencipta, dan yang jelas kita berkarya untuk kepuasan. Next. Apa sih merdeka berkarya versi saya? Menurut saya sendiri, yang dikatakan merdeka berkarya ini adalah bisa bermanfaat bagi orang lain sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah. Kita bebas memilih menjadi versi terbaik diri kita sendiri tanpa mengabaikan hak Allah, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Next. Oke, ketika seorang ibu memilih untuk merdeka berkarya, setidaknya ada 4 hal yang harus dimiliki olehnya. Yang pertama, perlu bersyukur dalam segala kondisi. Yang kedua, memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, fokus pada apa yang berada dalam kontrol kita. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Next. Kenapa sih kok yang pertama bahagia? Yang pertama harus bersyukur. Karena di dalam syukur dan sabar itu ada bahagia. Orang yang bahagia tentu dia akan merdeka, minimal merdeka secara pikiran, merdeka dari rasa-rasa cemas, rasa-rasa yang tidak enak. Bagaimana supaya kita bisa bersyukur dan bersabar? Yang pertama tentu berbaik sangka pada Allah, karena Ia tidak memberi kecuali yang baik. Saya coba sedikit cerita. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu kalau saya saat ini seorang single parent.
eh, suami saya meninggal sekitar 5 tahun yang lalu, dan saat itu seminggu setelah suami saya meninggal, saya baru tahu kalau saya hamil anak pertama. Anak keempat, anak pertama. Kebayang nggak kalau saat itu saya tidak berbaik sangka kepada Allah. Mungkin hari ini saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, saya tidak punya kekuatan untuk mengurus keluarga saya tidak akan bisa merdeka berkarya. Oleh karena itu, yang pertama harus kita miliki kalau kita mau merdeka adalah kita harus bersyukur, menerima dan berbaik sangka kepada Allah. Karena apapun yang Allah berikan itu pasti adalah yang terbaik. Mohon screen-nya. Oke. Ketika kita sudah bersyukur, terkadang kita bertemu dengan tantangan, dan tantangan ini mengajarkan kita untuk bersabar. Pernah nggak sih saya khususnya merasa pengen putus asa gitu, merasa sangat kewalahan dengan keadaan, dengan tantangan. Jujur itu pasti pernah dialami, dan kalau berkata ya udah sabar aja, sabar mungkin enak untuk dikatakan, cuman kenyataan ketika menjalani pasti berat ya. Tapi ada satu hal yang menjadi motivasi saya, yaitu poin yang kedua. Sebaik-baik tempat istirahat dari perjalanan dunia adalah surga. Kita boleh rehat sejenak, tapi bukan berhenti karena kita putus asa. Jadi ketika selama masih ada nafas di dalam diri, ya teruslah berusaha, teruslah bersabar dengan tantangan yang ada. Lalu luruskan niat karena Allah. Biasanya kalau kalau sudah dalam kondisi yang benar-benar tidak berdaya, di situ saya benar-benar mengandalkan Allah. Bagaimana supaya Allah bisa membantu kita? Tentunya kita juga harus meluruskan niat. Luruskan lagi niat kita. Kayak misalnya waktu saat saya ingin bertahan, bagaimana caranya? Ya saya cuma mengingat indahnya ketika kita dikumpulkan kembali dengan keluarga di surga nanti. Oleh karena itu, kita harus bersabar, kita berdoa, meminta pertolongan Allah, bersyukur dengan keadaan kita, menerima keadaan kita, dan alhamdulillah biasanya akan ada pertolongan dari arah yang tidak kita duga-duga. Next. Oke, berikutnya Mbak Ipit. Oke, setelah kita bersyukur, belajar untuk bersabar, dan meminta pertolongan Allah, kita pun juga harus mencoba untuk mengenal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkarya sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita kalau kita tidak tahu diri kita. Makanya di sini ada satu quotes dari Aristoteles, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Kita harus memahami dulu diri kita supaya kita bisa bijaksana memilih apa tindakan terbaik untuk diri kita. Ada 3 tips dari saya terkait memahami diri sendiri. Yang pertama, kita bisa menemukan 4E dalam diri kita. 4E ini yang pernah ikut Pandu 45 mungkin udah banyak tahu ya. Enjoy, easy, excellent, earn. Kita mesti tahu apa sih sebenarnya hal-hal yang membuat kita senang gitu kan. Terus mungkin ada juga hal yang kita bisa, tapi kita bisa tapi ada yang kita suka, ada juga yang tidak kita suka. Lalu ada beberapa hal yang ketika kita kerjakan, hasilnya selalu excellent, bahkan sampai bisa earn atau menghasilkan. Nah, kita buat peta tersebut dalam diri kita lihat hal-hal apa saja yang berhubungan dengan 4E tadi. Biasanya ketika kita berkarya akan lebih mudah, akan lebih nyaman, akan lebih membahagiakan ketika kita memulai dari 4E tersebut. Oke, next. Oke, berikutnya adalah menggali hikmah di setiap titik kehidupan. Hidup kita ini sebenarnya ketika kita hidup ini sejatinya adalah connecting the dots. Mungkin dulu saya nggak pernah menyangka kalau saya akan menulis buku misalnya. Saya cuma melewati titik-titik persinggahan dalam hidup saya yang diberikan oleh Allah. Tapi setiap kali kita melewati itu, baik sedih maupun senang, kita ambil hikmahnya. Dan terus
terus melewati sambil terus mencari diri kita. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita bagaimana kita menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya, share screen, Mbak Ipit. Yang berikutnya adalah memohon pada Allah jalan yang lurus dan memohon ilham kebaikan. Karena ketika kita sudah menemukan diri kita, kadang-kadang kita juga belum yakin apakah ini benar-benar jalan kita gitu kan. Karena setiap orang sejatinya memiliki peran peradabannya masing-masing. Jadi ketika kita sudah berjalan di rel kita, seharusnya kita tidak merasa insecure karena kita punya jalan kita masing-masing. Nah, ketika kita dalam keraguan, apakah benar? Saya senang sih gitu. Saya sebenarnya suka fotografi misalnya, tapi kok saya nggak jadi fotografer ya gitu. Ya hal itu kembali lagi kita minta kepada Allah supaya Allah menunjukkan jalan kepada kita. Lanjut berikutnya. Oke, berikutnya Mbak Ipit. Oke. Berikutnya adalah tentang fokus. Where focus goes, energy flows. Ketika kita mau berkarya, sebaiknya kita harus fokus. Fokus pada apa? Fokus kepada peran peradaban kita. Setiap orang punya peran peradaban dan medan juangnya masing-masing. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita justru harus membandingkan diri kita dahulu dengan diri kita sekarang. Kadang-kadang kita melihat orang lain ini sawang sinawang, enak banget ya jadi dia. Saya dulu kadang-kadang sampai sekarang suka ada juga sih sebagai ibu bekerja ngerasa banget enak ya yang di rumah gitu bisa ngurus anak, bisa bisa fokus mendampingi anak-anak di rumah sementara kita harus berbagi pekerjaan gitu kan. Ya itulah sawang sinawang. Sementara mungkin yang di rumah merasa bosan, nggak bisa keluar dan segala macam. Ya oleh karena itu sebaiknya kita fokus kepada peran peradaban kita. Ketika kita menjadi ibu yang bekerja di ranah domestik maupun ibu yang bekerja di ranah publik, ibu yang bekerja di ranah publik sejatinya tetap bekerja di ranah domestik ya. Gitu. Kita harus mensyukuri dan berbuat yang terbaik dalam peran peradaban kita. Selanjutnya kita fokus kepada hal-hal yang berada dalam kontrol kita. Kita berada dalam fokus pada hal-hal yang berada dalam kontrol kita. Dalam hal ini kadang-kadang banyak sekali hal-hal di sekeliling kita yang bisa membiaskan kita dari fokus. Ada gosip cerita tentang ini, tentang segala hal, atau misalnya kritik pemerintah misalnya dan yang lain-lain. Nah sekarang kalau di IP sendiri kan ada namanya COC ya. Di COC ini salah satunya adalah kita tidak diperkenankan untuk membahas masalah kritik pemerintah di dalam grup ataupun juga membahas hal-hal yang memang di luar dari kontrol kita. Ya supaya apa sih gitu kan? Supaya ya itu tadi kita bisa lebih fokus dengan peran peradaban kita, dengan apa yang memang bisa kita lakukan, bukan cuma sekedar ngomong, tapi kita bisa berbuat sesuatu, merubah sesuatu. Karena perubahan besar itu dimulai dari perubahan-perubahan kecil. Lalu yang berikutnya adalah Mbak Ipit. Yang berikutnya menarik tapi tidak tertarik. Nah ini cukup dulu saya belum bisa nih seperti ini, menarik tapi tidak tertarik. Ketika pertama kali belajar parenting atau pertama kali bergabung dalam komunitas ataupun apalagi sekarang ya di era pandemi ini kan bertaburan kulwap, bertaburan belajar online gitu kan ataupun tawaran-tawaran lainnya gitu kan yang menarik sebenarnya. Tapi kita harus berani untuk bilang tidak tertarik. Kenapa? Karena kita harus tahu prioritas kita apa. Seperti yang tadi di awal sebelum fokus ini kan kita bicara tentang memahami diri sendiri.
ketika kita memahami diri sendiri, kita mengerti prioritas kita mengerti bagaimana mengatur diri kita, bagaimana mengatur supaya tujuan-tujuan yang berada dalam fokus kita ini bisa tercapai. Jadi kita bisa pilih nih, ketika kita mengatakan menarik tapi tidak tertarik, berarti kita bisa pilih mana yang bermanfaat untuk kita, mana yang bisa kita ambil saat ini, mana yang akan kita pending, atau mana yang tidak sama sekali. Satu hal yang saya ingat dari Ibu Septi dan keluarganya, saat itu home team ya. Jadi Bu Septi sempat cerita tentang bagaimana keluarga beliau membiasakan untuk bertanya tentang proyek apa yang akan dijalani oleh anak-anaknya. Dan di situ biasanya ketika misalnya contohnya Mbak Enes waktu itu punya proyek tentang lingkungan, itu seluruh keluarga setiap berita apapun yang terkait dengan lingkungan itu selalu di-share, diinfokan kepada Mbak Enes. Begitu juga ketika Mbak Era tertarik dengan sapi gitu kan, seluruh informasi tentang sapi gitu kan, tentang peternakan itu disampaikan. Nah, kita pun bisa seperti itu. Ketika saat ini kita memilih untuk fokus di pendidikan anak misalnya, nah kita akan berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan komunitas yang baik di pendidikan anak, terus juga beberapa ilmu-ilmu terkait pendidikan anak, ya kita akan fokuskan di situ. Tapi ilmu-ilmu yang lain yang mungkin menarik bagi kita, tapi belum kita butuhkan saat ini, bisa kita pending dulu. Atau bisa juga kita pending dulu, atau malah tidak, kita seleksi lagi apakah itu betul-betul kita butuhkan atau tidak. Karena apa? Karena kita cuma punya 24 jam dalam satu hari dengan berbagai aktivitas. Kalau kita ingin semuanya, nah kita mesti tanya lagi nih ke diri kita sendiri, sebenarnya tujuan saya apa gitu kan. Ketika pengen semuanya akhirnya tidak bisa terjalani dengan baik, terus akhirnya kita jadi nggak bahagia, kita jadi nggak merdeka. Jadi ya mulai saat ini, ini sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri juga ya. Kita berusaha untuk mengenal diri sendiri, mengatur prioritas, belajar mengatur diri sendiri, dan berani untuk berkata menarik tapi tidak tertarik. Berikutnya. Oke, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa berkarya dengan baik. Yang pertama, kita mesti menyadari bahwa pertanggungjawaban hidup sesungguhnya adalah di hadapan Allah saat yaumul hisab. Jadi, apapun amanah yang diberikan kepada kita, maka kita harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya, kita tidak harus memisahkan antara bekerja, berkarya, dan mendidik anak. Dulu saya ngerasa seperti itu, sampai ketika masuk matrikulasi ternyata bisa ya gitu kan. Gimana caranya ketika kita mau menggabungkan ketiganya gitu kan, bisa berkomunitas, kita mencari komunitas yang value-nya sama dengan kita. Terus Mbak Ipit, sorry screen-nya. Intinya kita mencoba berusaha bersungguh-sungguh dalam amanah kita. Lalu yang kedua, ketika kita mau bersungguh-sungguh dengan amanah, kita juga perlu ilmu. Nah, ilmu apa yang paling bermanfaat itu tadi kita pilih. Yang paling bermanfaat untuk saat ini sesuai dengan prioritas kita. Lalu beramal setelah berilmu. Berusaha konsisten dengan amalan-amalan andalan. Untuk para ibu, kalau saya nggak pernah posting apa-apa nih di media, saya nggak punya apapun untuk dipamerkan, kita tidak punya karya apapun gitu kan. Loh, mendidik anak itu kan adalah sebuah karya, bukan? Ketika kita bersungguh-sungguh mendidik anak, insya Allah itu pun akan ada nilainya di hadapan Allah. Lalu yang terakhir, supaya kita juga selalu merasa merdeka dalam berkarya, apapun karya kita, baik kecil maupun besar, lakukan tazkiyatun nafs atau membersihkan hati setiap saat. Kita beramal hanya untuk mencari ridha Allah, bukan penghargaan manusia. Mau ada orang yang menghargai kita, mau tidak menghargai kita tetap berusaha untuk berkarya. Dan terakhir, ada satu quotes yang saya titipkan kemarin ini, yang waktu pas lomba quotes juga ya di acara Semarak HUT RI bersama Ibu Profesional. Menjadi versi terbaik dirimu merupakan wujud perjuangan membangun peradaban.
kalau kita mau bangun peradaban, nggak usah susah, nggak usah jauh-jauh, kita bangun dulu diri kita sendiri. Kita jadi versi terbaik diri kita. Kita percaya dengan diri kita sendiri, kita berjalan, kita lakukan peran peradaban kita dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Caca. Tepuk tangan dong buat Mbak Caca dong. Itu quote terakhirnya jelek banget Mbak. Jadi tuh be myself gitu ya Mbak ya. Jadi diri sendiri gitu ya Mbak ya. Nggak usah ngelihat orang kok dia kok keren banget sih kok aku enggak gitu ya Mbak Caca ya. Itu poin intinya ya Mbak Caca ya. Betul. Masya Allah. Jadi sekarang nggak usah lah ya tuh ya. Kita ngelihat rumput tetangga pasti bagus ya Mbak Caca. Jadi lihat dulu diri kita pasti ada yang terbaiknya. Ya, penasaran dong. Yang kedua siapa ya?